Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan aljabar linier dengan materi matriks transformasi linier dan keserupaan. Kita awali dari transformasi linier T yang memetakan V ke W dapat direpresentasikan dalam bentuk TU sama dengan AU untuk setiap U elemen dari ruang vektor V, di mana A dinamakan dengan matriks transformasi dari T. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah transformasi linier T yang mentransformasikan dari R2 ke R3 yang didefinisikan oleh T XY sama dengan X min Y, min X, dan Y. Ini adalah R2, kemudian ini adalah R3 sebagai ruang vektor W-nya. Nah, perhatikan bahwa yang ada dari rumus transformasi ini sama dengan yang ada di sebelah kanan. Ini kita kemarin sudah memahami bahwa matriks A sebagai matriks transformasinya adalah bisa kita tentukan dari matriks koefisien yang ada pada transformasi tersebut. Kita lihat di sini adalah variabelnya X dan Y. Maka di kolom pertama adalah untuk X dan di kolom kedua adalah untuk Y. Kita dapatkan ada koefisien X adalah 1, koefisien Y adalah negatif 1. Di baris yang kedua adalah koefisien X negatif 1 dan Y-nya 0. Begitu juga untuk di baris yang ketiga adalah X-nya 0, Y-nya 1. Maka pada saat dikalikan dengan XY akan sama dengan rumus transformasinya. Maka matriks transformasinya adalah yang kita sebut dengan matriks A ini ya, dari matriks koefisiennya. Jadi waktu itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan jika transformasi T memetakan dari Rn ke Rm merupakan transformasi linier, maka ukuran matriks transformasinya adalah M kali N. Nah, adapun pada pembahasan ini, matriks transformasi linier yang dimaksud bahwa jika V dan W ruang vektor berdimensi berhingga, jadi tidak hanya berupa Rn dan Rm yang kita pahami sebelumnya, maka setiap transformasi linier T yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W dapat pula dipandang sebagai transformasi matriks. Pemikiran dasarnya adalah memilih basis untuk ruang vektor V dan W dan bekerja dengan matriks koordinat relatif terhadap basis, bukan bekerja dengan vektor itu sendiri. Nah, nanti secara spesifik, misalkan kita ambil V sebagai berdimensi N dan ruang vektor W berdimensi M. Nah, jika basis B dan B aksen untuk ruang vektor V dan ruang vektor W, maka untuk setiap X berada di ruang vektor V, ruang domain, maka matriks koordinat relatif dari X terhadap basis B akan merupakan sebuah vektor di Rn. Ya, karena tadi ya, ruang vektor V berdimensi N. Dan matriks koordinat Tx-nya terhadap basis B aksen merupakan suatu vektor di ruang M, ya, di Rm. Karena tadi dimensi untuk ruang W adalah M. Nah, maka nanti ada prosedur yang tak langsung ya. Jadi kalau kita bisa diselesaikan dengan prosedur langsung dari sebuah vektor X, kemudian tinggal disubstitusikan ke dalam rumus transformasi Tx, itu namanya prosedur langsung. Adapun 3 langkah prosedur tak langsung adalah yang pertama nanti hitunglah matriks koordinatnya terhadap basis B, kemudian kalikan hasil dari matriks koordinat X terhadap basis B yang ada di sebelah kiri dengan A untuk menghasilkan matriks koordinat Tx terhadap basis B aksen. Nah, ini yang ada di sebelah kanan.
Kemudian langkah ketiga adalah bangun kembali TX dari matriks yang sudah diperoleh pada langkah kedua. Secara skematis bisa kita lihat dengan bagan seperti ini. Jadi ketika ada sebuah elemen dari ruang vektor V kita sebut X, kalau perhitungan langsung kita bisa dapatkan TX-nya ya dengan cara mensubstitusikan ya, vektor X itu kepada transformasi yang diberikan. Adapun prosedur yang tak langsung adalah tadi langkahnya ada 3. Yang pertama kita harus mencari dulu matriks koordinat relatif terhadap basis B. Kemudian nanti kalikan dengan matriks standar A. Nanti hasil kalinya akan menjadi TX, ya, matriks koordinat TX terhadap basis B aksen. Ingat ya, nanti untuk B itu adalah basis yang ada pada ruang V, dan B aksen adalah basis pada ruang W. Lalu di langkah yang ketiga adalah setelah dapat matriks koordinat relatif, maka kembalikanlah ke transformasi TX. Karena yang ditanyakan adalah matriks transformasinya berupa TX. Itu adalah 3 langkah prosedur tak langsung. Nah, misalkan ruang vektor V dengan basis B, nah ya, ini basis B ada di ruang vektor V, di mana elemen dari basis B adalah U1, U2 sampai dengan UN, dan ruang vektor W dengan basisnya adalah B aksen, di mana elemen dari basis B aksennya adalah V1, V2 sampai dengan Vn, ya nanti diketahui dari setiap soal, maka kita akan mencari matriks A yang berordo M kali N sehingga berlaku untuk setiap X elemen yang ada di ruang vektor V. Nah, bila X adalah basis U1, maka kita ingin matriks A dikali matriks koordinat dari U1 terhadap basis B itu sama dengan matriks koordinat TU1 terhadap basis B aksen. Ya, ini adalah berada pada basis di ruang V yang nanti hasilnya TU1 dimasukkan menjadi matriks koordinatnya terhadap basis B aksen. Nah, tetapi U1B di sini adalah elemen atau entry matriksnya itu berupa 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Jadi kalau kita misalkan adalah basisnya basis matriks 2, ya 2 kali 2, berarti kan basis U1-nya adalah 1, 0, kemudian nanti di basis U2-nya adalah 0, 1. Nah, sehingga kita dapatkan hasil kali dari matriks A dengan matriks koordinat U1 terhadap basis B tadi, ya ini, secara umum ini matriks A-nya, maka hasil kalinya adalah ini. Ya, jadi A11, A21 sampai dengan AM1. Artinya hanya menjadi bagian vektor yang pertama nantinya. Jadi inilah TU1 terhadap basis B aksen, jadi matriks koordinatnya adalah kolom pertama dari A nantinya ya. Jadi kolom pertama dari A adalah matriks koordinat untuk vektor TU1 dengan basis B aksen. Nah, ini ya, jadi ini akan sama dengan yang ini. Nah, kemudian untuk X sama dengan U2, maka yang akan kita dapatkan adalah matriks A dikali matriks koordinat U2 terhadap basis B itu akan sama dengan matriks koordinat TU2 terhadap basis B aksen. Nah, nanti kita tahu bahwa kalau untuk U2 terhadap basis B ya, di ruang vektor V adalah 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Jadi kalau tadi adalah ruang vektor berdimensi 2, berarti kan hanya 0, 1. Kalau ruang vektor berdimensi 3, berarti 0, 1, 0. Nah, maka kita dapatkan dengan cara yang sama dikalikan dengan matriks A dikali matriks koordinat U2 terhadap basis B, ini basis B U2-nya, maka hasil kalinya adalah berupa vektor di ruang di kolom yang kedua. Nah, ini ya, ini sama dengan ini. Nah, nanti kolom kedua dari matriks A itu adalah matriks koordinat vektor TU2 yang kita sudah dapatkan, kemudian dengan basis B aksen. Dan seterusnya, ya. Jadi dengan meneruskannya, ya sampai nanti kita dapatkan bahwa kolom ke J
ya, dari matriks A adalah matriks koordinat untuk vektor TUJ. Ya. Jadi kalau tadi ada ruang vektornya berdimensi 4, berarti TU4. Nah, dengan basisnya terhadap B aksen. Nah, matriks A yang unik yang didapatkan dengan cara ini, ya dari awal proses tadi mengubah bentuk yang diketahui dari soal ke dalam matriks koordinat terhadap basis B dan B aksen, maka kita namakan matriks T terhadap basis B dan B aksen. Nanti secara simbolik bisa ditulis seperti ini. Ya, intinya matriks A itu tadi elemennya adalah kolom pertama diisi dari TU1 terhadap basis B, ya. Kolom kedua diisi dengan matriks koordinat TU2 terhadap basis B aksen, dan seterusnya sampai TUN, ya, terhadap basis B aksen. Nah, sebagai contoh yang pertama, di sini kita akan misalkan ada sebuah transformasi linier T yang mentransformasikan dari P1 ke P2. Ya, ini polinomial berderajat 1 ke polinomial berderajat 2. Didefinisikan oleh T Px ya, sama dengan X Px. Nah, pertanyaannya adalah carilah matriks untuk T terhadap basis B dengan elemen basisnya U1 dan U2. Ya, U1-nya adalah 1, U2-nya adalah X. Ini adalah basis standar untuk P1. Dan basis B aksennya adalah U aksen 1, U aksen 2, dan U aksen 3. Diketahui masing-masing adalah basis standar untuk P2. Ya, jadi basis standar untuk P2 adalah 1, kemudian X, dan X kuadrat. Pertanyaan kedua adalah misalkan diketahui X-nya adalah 1 min 2X. Hitunglah TX. Nanti di contoh yang kedua ini kita akan menunjukkan bagaimana menyelesaikannya dengan cara langsung perhitungannya dan nanti dengan menggunakan perhitungan tak langsung melalui tahapan yang kita tadi bahasakan dengan prosedur tak langsung. Nah, jawabannya adalah langkah pertama, sekali lagi kita perlu pahami prosedurnya. Yang pertama adalah kita mencari terlebih dahulu transformasikan dari basis pada B, ya, basis B, basis terhadap B. Ya, artinya TU1 ini kita ambil dari basis B. Jadi T, basis B-nya adalah 1. Nah, kemudian dengan dimasukkan ke rumus transformasinya, tadi adalah TPX sama dengan X kali PX, ya berarti T1 adalah X dikali 1. Maka X dikali 1 sama dengan X. Begitu juga untuk TU2, ya. Jadi basis yang kedua, maka kita gunakan dengan rumus transformasi yang diberikan, TU2, yaitu TX, sama dengan X dikali X. Ya. Karena tadi rumus transformasinya adalah TPX sama dengan X dikali PX. Maka kita hasilkan X kuadrat. Nah, ketika sudah dapat matriks koordinat terhadap basis B, ya, yaitu ini X dan X kuadrat, maka masing-masing, ya, untuk TU1 nanti kita cari matriks koordinatnya terhadap basis B aksen. Begitu juga dengan TU2, kita cari matriks koordinatnya terhadap basis B aksen. Nah, maka bentuk basis B aksennya, kan tadi kita dapatkan basis standarnya adalah 1, untuk U aksen 1, kemudian X, dan X kuadrat. Maka dalam bahasa lainnya adalah kalian cari ini sebagai kombinasi linier nantinya. Ya, kombinasi linier dari yang sudah kita tentukan sebagai TU1-nya adalah X gitu ya. Kemudian dikombinasi linierkan dengan basis B aksen. Maka X itu sama dengan, nah tugasnya mencari skalarnya atau mencari koefisiennya. Jadi X sama dengan 0 kali 1 ditambah 1 kali X ditambah 0 kali X kuadrat. Nah, ini mencari angka 0, 1, dan 0. Inilah yang nanti vektor yang kita dapatkan. Jadi matriks koordinat TU1 terhadap basis B-nya adalah, B aksennya adalah ini, 0, 1, 0. Ya, ketika kita tadi tahu TU2-nya adalah 2, maka ketika kita
kombinasi linearkan terhadap B aksen, ya basis B aksen, maka akan kita dapatkan bahwa X kuadrat itu sama dengan 0 kali 1 ditambah 0 dikali X ditambah 1 dikali X kuadrat. Nah, ini akan sama dengan X kuadrat ruas kirinya. Ya, jadi kombinasi linear dari TU2 terhadap basis B aksen adalah 0, 0, 1. Ini nilai skalarnya. Mungkin masih ingat di materi kombinasi linear. Nah, jadi ketika sudah kita dapatkan TU1 terhadap matriks koordinatnya terhadap B aksen, begitu juga dengan matriks koordinat TU2 terhadap B aksen, inilah yang akan menjadi elemen dari matriks untuk T terhadap basis B dan B aksen. Ya, jadi kita tinggal tuliskan matriks A sama dengan susun dari TU1 010 dan TU2-nya 001. Nah, itulah penyelesaian dari soal contoh A. Nah, adapun di contoh B, tadi kita di dalam soal itu diketahui X-nya sama dengan 1 min 2X. Maka langkah pertama adalah kita buat dalam bentuk matriks koordinat X terhadap basis B. Di mana terhadap basis B itu adalah berarti 1 min 2 matriks koordinatnya. Ya, matriks koefisiennya. Nah, maka setelah dapat ini, kita akan kombinasikan dengan basis B aksen. Ya, di mana tadi kita sudah dapatkan sebuah persamaannya bahwa A dikali matriks koordinat B itu adalah sama dengan matriks koordinat TX terhadap B aksen. Atau kalau mau kita karena mencarinya TX, matriks koordinat TX terhadap B aksen, berarti kita tulisnya di sebelah kiri. Sama dengan A, nah A-nya tadi sudah kita dapatkan ini, kemudian dikalikan dengan matriks XB-nya terhadap basis B-nya. Maka hasil kalinya adalah 0, 1, negatif 2. Jadi, kita kembalikan, ya, karena tadi di tahapan ketiga, setelahnya mendapatkan matriks koordinat TX terhadap B aksen, kembalikan kepada matriks transformasi TX. Maka 01 negatif 2 itu kembalikan kepada ruang vektor yang sesuai, yaitu P2 di situ ya. Maka bentuk kombinasi linearnya adalah 0 kali U aksen 1 ditambah 1 kali U aksen 2 min 2 U aksen 3. Atau kita substitusikan basis masing-masing, berarti 0 kali 1 ditambah 1 dikali X dikurangi 2 kali X kuadrat. Maka hasil perhitungannya adalah sama dengan X min 2X kuadrat. Nah, sebagai pemeriksaan kita bisa menggunakan perhitungan langsung ya. Nah, perhitungan langsung ini adalah menggunakan rumus TX yang diberikan, yaitu TX sama dengan T 1 min 2X ya, karena vektor X-nya tadi ditentukan adalah 1 min 2X. Lalu masukkan langsung ke rumus TX-nya tadi, kan TPX rumusnya sama dengan X dikali PX. Nah, berarti T1 min 2X adalah X dikali 1 min 2X. Maka hasil perkaliannya adalah X min 2X kuadrat. Ini akan sama hasilnya. Ya, ini akan sama, kita dapatkan hasil yang kita sudah dapatkan dengan prosedur tak langsung ataupun prosedur langsung. Gitu ya. Nah, kemudian di contoh yang kedua, diberikan ada transformasi T dari R2 ke R3 dengan rumus transformasi TX sama dengan, nah ini matriks dengan entry matriksnya 11, 12, 13 dikali X. Ini adalah representasi atau rumus yang diberikan. Carilah matriks T terhadap basis B, ini basis B yang diberikan, ya bukan basis standarnya. Nah, adapun basis C juga diberikan adalah ini. Ya, jadi kita tinggal menyesuaikan dengan basis yang ditentukan dari soal. Nah, maka langkah yang pertama adalah sekali lagi mencari T dari setiap basis yang ada pada basis ruang vektor domainnya. Ya. Jadi nanti tadi kan adalah 2, 0 dan 0 negatif 2 kan basisnya. Maka di basis yang ada di B ini tadi kita akan cari masing-masing hasilnya, dimasukkan ke dalam rumus transformasinya. Nah, di dalam soal diberikan rumus transformasinya adalah TX itu sama dengan
matriksnya sudah ditentukan dari soal, ya. Kemudian tinggal dikalikan dengan X-nya. Jadi T20 adalah ini dari soal, rumusnya sudah diberikan dikali 20. Maka hasilnya adalah matriks dengan entry 222. Nah, lalu hasil perhitungan TU1 ini, kalau tadi kita katakan di soal sebelumnya, kita akan kombinasi linearkan dengan vektor yang ada pada basis B aksen ya. Basis B aksennya atau di sini disebutnya basis C ya. Berarti 100, 001 dan 010. Nah, maka supaya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, nah 222, maka ini dengan mudah ya di soal yang ini, angka yang ini. Berarti karena ini variabel pertamanya adalah sebagai X-nya 1, berarti tinggal 2 dikali 1 akan hasilnya 2 karena ditambah 0 semua. Kemudian yang kedua ada di sini 2 kali satunya adalah 2. Kemudian ini juga sama, ternyata 2. Maka ini adalah mudah, 2, 2, 2. Nanti tinggal disusun ke dalam matriks transformasi terhadap basis B. Nah, kemudian terhadap basis yang keduanya, yaitu 0 negatif 2, maka dengan cara yang sama kita dapatkan T0 negatif 2-nya adalah ini. Matriks dengan entry negatif 2, negatif 4, dan negatif 6. Nah, lalu langkahnya sama, ya cari skalar ya. Kalau waktu kita membahas tentang kombinasi linear, kita akan menggunakan simbolnya K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 gitu ya. Ditambah K3 dikali V3. Nah, nanti tugasnya itu mencari nilai K-nya itu, K1, K2, K3-nya sebagaimana yang sudah kita selesaikan pada saat membahas kombinasi linear. Jadi kalau yang ini kan sudah menjadi ketentuan dari soalnya nih untuk yang basisnya. Nah, jadi tugasnya itu mencari skalarnya atau mencari koefisiennya. Maka kita lihat di sini cara menentukannya. Nah, dengan menggunakan matriks lengkap kita bisa tuliskan ini adalah vektor yang pertama 100, kemudian 001, 010, kemudian hasilnya ini yang didapatkan adalah negatif 2, negatif 4, negatif 6, ini hasilnya. Maka dengan melihat, karena ini sudah satu utamanya ada di semua, barisnya sudah sempurna atau sudah tereduksi, maka cukup langsung menentukan K1-nya adalah ini, berarti negatif 2. Ingat K2-nya bukan yang ini ya, ini K3, urutan kolom ketiga. K2-nya adalah negatif 6 dan K3-nya adalah negatif 4. Nah, masukkan ke sini. Jadi menyusunnya adalah bukan yang T0 negatif 2 yang warna ungu, tapi kita susunnya berdasarkan basis B aksen. Kalau di sini berarti basis C, yaitu negatif 2, negatif 6, dan negatif 4. Nah, itu adalah untuk matriks T terhadap basis B dan C. Nah, pada contoh yang ketiga, jadi nanti bicaranya adalah transformasi yang berbeda-beda. Ya, jadi prosesnya sama. Langkah-langkahnya adalah masukkan basis pada ruang vektor P2 berarti kepada rumus transformasinya. Lalu setelah dapat kombinasi linearnya dengan basis yang ada pada P1-nya. Nah, kita bisa memastikan bahwa inilah basis pada P2. Polinomial berderajat 2 berarti kan basisnya adalah yang ada di sini 1x, x kuadrat. Nah, kalau adapun polinomial basis berderajat 1 berarti kan ini 1x. Ini adalah basis standar ya pakainya di soal ini. Nah, di rumus transformasinya diberikan Tfx sama dengan turunan dari Fx, F aksen X. Nah, maka kita menyesuaikan dengan rumus ini. Jadi jawabannya adalah langkah pertama kita tentukan T dari basis ini. Jadi T1-nya bagaimana, Tx-nya bagaimana, Tx kuadratnya bagaimana. Lalu setelah dapat hasilnya, kombinasi linearkan dengan ini, dengan B aksen, yaitu 1 dan X. Ya, seperti itu. Jadi ini cara jawabannya. T1 adalah 0, kita sudah dapatkan. Ya, karena turunan dari 1 adalah 0. Ya. Tx sama dengan 1, berarti kan turunan dari X adalah 1. Tx kuadrat adalah turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, ini adalah yang sudah kita dapatkan hasil dari T setiap basisnya. Nah, lalu kita kombinasi linearkan dengan basis yang ada di B aksennya, di ruang vektor W-nya. Nah, 1X kan ya tadi ya, 1 plus X.
Jadi tinggal tulis dulu 1 plus X, nanti cari koefisiennya. Kalau untuk yang polinomial mungkin lebih sederhana ya prosesnya. Maka 0 itu sama dengan ya 0 kali 1 ditambah 0 kali X, kan gitu. 0 semua ini skalarnya. Adapun 1, kan nggak mungkin satunya di sini, nolnya di sini. Karena kalau di sini menjadi X nantinya. Ya, karena ini 1 sama dengan 1 kali 1 ditambah 0 kali X. Kemudian ketika 2X, nggak mungkin 2-nya ada di sini, karena 2 kali 1 nanti 2, ditambah X kan tidak jadi 2X. Maka yang ini dinolkan, dan ini adalah ditambah 2 dikali X, jadi 2X. Nah, maka matriks T terhadap basis B dan B aksennya tinggal disusun. Ya, ini basis pertama dari T1 adalah 0, 0, vektor kolomnya, kemudian 1, 0, dan 0, 2. Nanti jangan lupa ya, pada saat menempatkannya, menuliskan di dalam matriks T-nya, ini harus sesuai, jangan nulisnya 010 ke bawah, kemudian 002 ke bawah. Tapi ini adalah merupakan untuk setiap basis itu sebagai vektor kolom ya, menuliskannya. Oke, itu contoh yang ketiga. Lalu contoh yang keempat, dengan cara yang sama, dengan ruang vektor yang berbeda, di sini M2 kali 2, matriks 2 kali 2, dengan rumus transformasinya diberikan, yaitu TA sama dengan matriks transpos A ditambah matriks A. Nah, tinggal menyesuaikan dengan ini. Carilah matriks T terhadap basis B yang mana basis B-nya sama dengan basis C. Jadi basis pada ruang M kali 2 kali 2 ini kan sama ya dengan basis C yang diberikan di soal ini. Jadi kalau soalnya nanti diberikan basis yang berbeda tinggal menyesuaikan. Nah, maka langkah penyelesaiannya ya karena ini pakai matriks ya, jadi agak panjang prosesnya. Prosesnya sama, intinya kita cari T untuk setiap basis. Tadi basisnya kan ada 4, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, negatif 1, 1, 0, 1, 1, 0, dan 0, 1, negatif 1, 0. Nah, kemudian masukkan ke rumus transformasi yang diberikan. Tadi rumusnya adalah transpos matriks ini. Ya, transpos itu kan pertukaran antara baris dan kolom. Jadi 1001 ditukar masih 1001 juga. 10 negatif 1 ditukar juga masih tetap. Nah, 0110 ditukar juga tetap. Nah, ketika 01 negatif 10, maka inilah yang kelihatan berbeda. Ya, tukar baris menjadi kolom berarti 0 negatif 1 dan 10. Lalu ditambahkan dengan matriks masing-masing. Maka ini rumusnya dari soal yang didefinisikan, maka dapatlah ini ya. Penjumlahan matriks yang sederhana. Dapatlah matriks 2002 dan seterusnya sampai matriks yang terakhir 0000. Nah, setelah dapat yang Bapak tandai warna ungu ini, kemudian kalian kombinasi linierkan dengan basis yang ada di ruang vektor hasil ya. W lah kalau tadi disebut. Maka ini adalah C kalau di sini. Ya, karena sama basisnya ya tulis lagi. Terhadap 1001, terhadap 100 negatif 1. Nah, tinggal mencari K1, K2, K3, K4. Gitu ya. Nanti boleh menggunakan kombinasi linear pencariannya dengan yang sama sebelumnya pernah dibahas. Atau kalau memang soalnya itu sederhana, seperti ini nih contohnya, ini kan elemen pertamanya 2. Maka kita bisa tetapkan 2 dikali 1, nah kemudian yang ininya dibuat 0. Ya, karena yang sesuai dengan ini adalah perkalian yang ini. Kenapa tidak dengan ini? Karena kalau ini nanti hasilnya negatif 2. Kalau yang kedua, ini kan 2 kali satunya 2, oke, tapi kalau 2 kali negatif satunya kan nanti negatif 2. Tidak sesuai dengan yang ada di ruas kirinya. Ya, dan seterusnya, jadi dengan cara yang sama, menentukan skalar untuk setiap basis, elemen basis masing-masing ini, supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka langkah yang ketiga itu tinggal menyusun ya basis-basis yang sudah kita dapat skalarnya. Berarti kan 2000 itu yang pertama nih. Untuk yang T1001 kemudian 0200 kita susun ke bawah. Lalu 0020 dan yang terakhir 0000. Inilah matriks T terhadap basis B ya, yang mana sama dengan basis C di dalam soal ini. Nah, adapun contoh berikutnya adalah diberikan transformasi linearnya dari R2 ke R2 yang disebut dengan operator linier. Jadi kalau ruang vektor V sama dengan ruang vektor W, dari R2 ke R2 maka disebut operator linier istilahnya.
Didefinisikan fungsi transformasinya T dari R2-nya adalah X1, X2 ke R2 yaitu X1 plus X2 min 2X plus 4X2. Nah, ini negatif 2X1 plus 4X2. Carilah matriks T terhadap basis B. Ya, basis B-nya diberikan yaitu U1, U2 dengan entry U1-nya adalah 1, 1 matriksnya, U2-nya adalah 1, 2. Ya, jadi sesuaikan ini basis yang diberikannya. Nah, maka tadi langkah pertama bagaimana? Langkah pertama berarti carilah TU1 ini ya. TU1 berarti X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1. Maka dapatlah TU1 sama dengan berarti 2, kemudian baris keduanya adalah 2 ya, negatif 2 ditambah 4, berarti 2. Nah, kemudian TU2 juga sama. TU2 masukkan ke rumus transformasinya. Dapatlah TU2-nya adalah 36, matriks 36. Nah, kemudian dikombinasi linearkan bahwa 2 ini adalah sama dengan 2U1. Karena tadi ditanyakannya adalah terhadap basis B saja ya. Terhadap basis B, berarti kan 2U1 ini. Maka yang TU2 adalah 3U2. Ya, ini 3U2 karena terhadap basis B. Nah, maka yang kita tuliskan nanti sebagai matriks A-nya, berarti kan karena yang TU1 terhadap basis B-nya adalah 2, 0, ya, maka kita tuliskan 2, 0. Kemudian terhadap TU2 terhadap basis B-nya adalah 0, 3. Karena 3-nya ada di U2, nah berarti 0, 3, U1-nya 0. Nah, gitu ya. Jadi kan tergantung nanti jenis soalnya menyelesaikannya. Nah, ini seperti di contoh 6 ini. Contoh 6 ini malah sudah diberikan hasilnya ya, matriks hasil TX-nya sudah ada. Jadi ketika diberikan di sini adalah R3 transformasi dari R3 ke R2, T100-nya sudah ada hasilnya 11. T010 adalah 30. Ini basisnya berarti kan di R3-nya adalah 100, 010, 001. Ini basis standar ya. Jadi karena nanti ada soal itu yang basisnya basis standar. Nah, maka kalau cari matriks transformasinya, ya ini berarti langsung aja ini sudah dapat ininya. Jadi matriks transformasinya adalah langsung 1, 1, 3, 0, 4, negatif 7 disusun ke dalam sebuah matriks transformasi. Nah, kemudian ketika dicari nilai transformasi untuk TXYZ, ya, dan khususnya 138, maka tinggal dicari dulu rumusnya. Ya, karena ini kan belum ada rumusnya ya. Di soal ini sudah ada hasil tapi belum ditentukan rumus transformasinya. Nah, maka jawabannya untuk jawaban A tadi simple karena sudah ada hasil ya tinggal ditulis bagaimana matriks transformasinya adalah ini matriks hasil ya TU1, TU2, TU3. Nah, adapun TXYZ-nya, nah ini kan rumusnya kan TX sama dengan A dikali X gitu kan. Nah, ini TX-nya, X-nya kan ini yang diminta. Berarti kan A-nya ini dikalikan dengan X-nya ini yang diminta. Maka hasil kalinya adalah ini matriksnya. Nah, kemudian ketika ditanyakan T138, ya boleh menghitung ulang menggunakan A kali 138 atau boleh menggunakan substitusi langsung dari TXYZ yang kita sudah dapat. Terserah ya, jadi mau pakai substitusi ke sini atau mau pakai perkalian langsung A kali 138. Hasilnya akan sama yaitu matriks dengan elemen 42 dan negatif 55. Nah, contoh berikutnya adalah misalkan ada matriks transformasi dari R3 ke P1. Ya, dari R3 ke P1 didefinisikan oleh TVI sama dengan AVI sama dengan PI. Ya, ini VI, ini PI. Untuk setiap I-nya 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah R3 ya. Sampai ada P1, P2, P3. P1-nya diketahui, P2-nya diketahui, P3-nya diketahui. Carilah matriks T terhadap basis ini. Ya, berarti sama prosesnya. Tinggal cari TV1-nya, gitu kan. Ini kan basis pertama. Kemudian TV2-nya yang ini, TV3-nya yang ini. Nah, gitu ya. Nah, hasil prosesnya nanti kita akan dapatkan. Nah, karena di dalam soal ini tadi yang diketahui adalah P1, P2, dan P3, maka kita tentukan dulu matriks koordinatnya ya. 1, negatif 1, 1, 0, kemudian 0, 2. Nah, lalu karena rumusnya itu kan A dikali dengan dengan basis PI ya. Tadi basis PI-nya kan 1, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 1. Maka hasil perkalian A itu harus mendapatkan ini. Ya.
kan tadi rumusnya itu adalah, kita mundur sedikit nih, TVI sama dengan A kali VI sama dengan PI, kan gitu kan? Nah, makanya kita dapatkan ini adalah rumus yang A kali VI sama dengan PI. Nah, PI-nya kan ini. Nah, ini A kali VI-nya. Nah, kita akan dapatkan A-nya. Kan kita mencari A ya. Maka mencari matriks transformasinya yaitu matriks A, kita bisa menggunakan perkalian matriks 110 negatif 102 ini dengan inverse dari matriks ini. Ya, jadi kalau A kali B sama dengan C, maka A-nya sama dengan C dibagi B, gitu kan. Nah, dibagi B itu sama aja dengan dikali B pangkat negatif 1. Oke ya. Nah, jadi nanti kita perlu mencari inverse dari matriks ini. Nah, untuk menentukan inverse dari matriks berordo 3 kali 3 bisa dibantu dengan menggunakan OBE. Ya, rumusnya itu nanti matriks A di sebelah kirinya, kemudian di sebelah kanannya adalah matriks identitas, kemudian dengan melakukan OBE, disusun sehingga menjadi matriks yang di sebelah kirinya adalah matriks identitas, di sebelah kanannya adalah sisanya, itu namanya matriks inverse-nya. Ya, kita akan lihat di sini. Ini adalah matriks yang semula ya. Matriks semula adalah 1, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Ini matriks identitas untuk R3. Maka kita dengan cara yang sama, OBE yang sudah kita pahami, carilah satu utamanya supaya jadi matriks identitas. Kemudian dengan menggunakan OBE, ya ini, misalkan di sini OBE-nya adalah B2 dikurangi B1 ya. Jadi ini 010. Kemudian yang di baris ketiganya adalah B3 ditambah B1 ya. Dapat ini. Lalu di OBE lagi supaya menjadi matriks identitas, berarti yang negatif 1 ini harus dinolkan. Maka dengan cara ditambahkan dengan B2 akan dapatlah ini. Nah, kalau sudah ini matriks identitas, maka ini inverse-nya adalah yang di sebelah kanannya, sisanya. Ya, jadi ini inverse-nya. Nah, kemudian kembalikan ke rumus tadi. A sama dengan perkalian matriks ini dengan inverse-nya. Jadi hasil kalinya adalah ini. Inilah yang disebut matriks A. Matriks transformasinya. Nah, ketika ditanyakan T dari 1 negatif 1, 2, ya, tinggal kembali kepada rumus transformasi matriksnya, bahwa Tx itu sama dengan A dikali X, gitu kan. Jadi T1 negatif 1, 2 berarti A dikali 1 negatif 1, 2. A-nya kan ini tadi. Tinggal dikalikan hasilnya negatif 1 dan 1. Nah, kembalikan ke bentuk polinomial berderajat 1. P1 berarti negatif 1 plus X. Karena bentuk umumnya adalah itu. Ini koefisiennya. Berarti ini X pangkat 0 ya, yang di sebelah kirinya. Negatif 1 plus X. Itu ya contoh yang ke-6. Contoh yang ke-8 juga sama. Contoh berikutnya juga sama, diberikan langsung nih TPI-nya, TP1-nya, TP2-nya, TP3-nya. Berarti kalau mencari matriks transformasinya ya tinggal susun langsung. 1, 0, 2, negatif 1, 4, 3. Nah, paling nanti yang kita cari berikutnya ada di sini, ya, di TXYZ. Ya. Nah, ini tadi matriks A-nya langsung. Nah, adapun TXYZ-nya kita cari terlebih dahulu ke dalam bentuk matriks koordinat X terhadap basis B. Ya, kombinasi liniernya sama dengan yang tadi sudah sampaikan. Ini adalah sebagai skalarnya, ya matriks skalarnya. Dapatlah nanti TXYZ adalah hasil perkalian adalah antara matriks A dengan matriks yang kita dapatkan ini. Nah, ketika ditanyakan kasus khusus 2 negatif 35, ya setelahnya mendapatkan TXYZ-nya bisa kita dapatkan 923. Nah, itulah contoh-contoh yang ada pada matriks transformasi untuk ruang vektor V ke ruang vektor W yang tidak perlu atau tidak hanya untuk R2 atau Rn ke Rm. Nah, adapun keserupaan atau similarity, nah similarity ini adalah mempunyai sebuah definisinya begini. Jadi ketika kita punya matriks T, ya ini khusus untuk operator linier ya, jadi dari transformasi dari ruang vektor yang sama. Nah, ketika A adalah matriks T terhadap basis B dan A aksennya adalah matriks T terhadap basis B aksen, yang tadi kita carikan itu ya,
matriks terhadap basis B dan B aksen, matriks T. Nah, maka nanti ada A aksen itu sama dengan definisinya P pangkat negatif 1 atau bahasanya inverse dari P dikali A dikali P. Di mana P-nya adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, ini sudah kita pahami di bagian sebelumnya ya, ada istilah matriks transisi. Nah, sebagai contoh, didefinisikan transformasi dari R2 ke R2, ini rumus fungsi transformasinya. Carilah matriks A aksen untuk T relatif terhadap basis ini yang diberikan. Basisnya basis B aksen. S1-nya adalah 10, E2-nya adalah 11. Nah, maka yang dibutuhkan oleh kita adalah tadi ya mencari A aksen itu yang dibutuhkan P ya matriks transisi, kemudian P inverse dan juga matriks A. Nah, kalau di soal ini matriks A-nya udah kelihatan. Matriks A-nya adalah 2, negatif 2, negatif 1, 3. Kan gitu. Matriks standarnya untuk matriks A. Sudah tampak di sini. Nah, lalu yang kita cari berikutnya adalah matriks P. Matriks transisi P dari basis B aksen ke basis standar B. Ya, jadi basis standar B itu adalah 1001. Nah, rumusnya matriks transisi kita bisa cari P itu dengan mengalihkan inverse B ya terhadap matriks B aksen. Ya, jadi B itu basis ya. Basis inverse basis B ya, kemudian dikalikan dengan basis B aksen. Nah, tadi B aksennya kan diketahui dari soal ya. Ini 1011. Kemudian inverse B-nya, ini berarti kita inversekan dulu 1001 ini dengan menggunakan inverse-nya. Kalau untuk yang matriks 2 kali 2, inverse-nya mudah ya. Tinggal 1 per determinan dikali dengan adjoin dari matriks tersebut. Nah, determinannya di sini adalah 1, berarti 1 per 1 adalah 1, langsung muncul adjoinnya. Adjoin itu adalah kalau ada matriks A, B, C, D, maka kita bentuk menjadi matriks D, negatif B, negatif C, A. Jadi tukeran A dengan D, B dan C-nya dikali negatif 1. Nah, di matriks ini kebetulan dapat hasil inverse-nya sama dengan matriks 1001. Jadi ketika ini matriks identitas, maka hasil perkalian juga akan tetap tidak merubah matriks tersebut. Setelah dapat matriks P-nya, lalu cari P inverse-nya. Nah, sama kayak tadi mencari inverse B. Ya, mencari inverse P juga sama. Jadi carilah dengan menggunakan rumus inverse matriks. Boleh pakai determinan, boleh pakai OBE ya dengan tadi yang diberikan mencari inverse. Nah, ketika sudah dapat semua unsurnya, A-nya sudah ada, P-nya udah, P inverse-nya sudah, ya tinggal dikalikan kepada rumus yang ada pada definisi tadi, bahwa aksen itu adalah inverse P dikali A dikali P. Ya, ini matriksnya dikalikan semua yang sudah kita dapatkan, perkaliannya 2, matriksnya, baru dapatlah 3, negatif 2, negatif 1, 2 elemen matriksnya. Inilah matriks A aksennya, atau matriks yang serupa. Nah, kemudian di contoh yang lain, nah dengan hal yang sama ya atau hampir sama, maka ini kita berikan rumus transformasinya, kemudian ini basis B-nya, ini basis B aksennya. Langkah pertama ketika menentukan matriks untuk T-nya, berarti kan carilah matriks A-nya. Matriks A kan ini ya. Kalau untuk R itu matriks A-nya langsung dari sini. Matriks A-nya adalah 1, 1, negatif 2, 4. Kemudian carilah matriks transisinya, ya, yaitu menggunakan rumus P sama dengan inverse B kali B aksen. Ingat ini ya, inverse B-nya adalah tetap karena identitas. Hasilnya berarti ini masih tetap. Nah, dengan pemeriksaan mencari inverse dari P, dapatlah ini. Silakan nanti diperiksa dapatnya P, inverse P-nya ini. Ya, menggunakan determinan boleh ya, 1 per determinan dikalikan matriks adjoinnya. Sehingga kalau sudah dapat ya tinggal kayak tadi kalikan inverse P-nya dengan A dengan P, hasilnya akan dapat 2003 gitu ya. Nah, jadi bisa dicari dengan menggunakan cara ini sama dengan yang tadi dihitung di awal. Nah, dari beberapa penjelasan tadi mendapatkan sebuah definisi bahwa yang kita sebut tadi A aksen
itu disebut dengan serupa dengan A. Jadi ada istilah keserupaan matriks. Jadi bisa dikatakan kalau kita sebut matriks yang berbeda, B misalkan, maka B serupa dengan A jika ada sebuah matriks P yang dapat dibalik. Jadi kalau ada matriks transisi yang mempunyai inverse, pastilah ada bisa dicari yang serupa dengan matriks A. Ya, tapi nanti ada matriks transisi yang tidak punya inverse. Kalau determinannya 0 misalkan, itu tidak ada inverse-nya. Sebuah matriks yang determinannya 0 itu nanti kan 1/0, maka tidak terdefinisi. Nah, jadi kalau dapat dibalik matriks transisinya, maka dapatlah matriks yang serupa dengannya. Nah, itu ya, jadi kesimpulan dari beberapa contoh tadi ada istilah matriks yang serupa. Nah, ini kalau dalam bentuk yang lain kita ubah B sama dengan ini dengan simbol yang lain, bisa kita tuliskan mencari A, berarti kan P dikali B kali inverse P, dan intinya adalah kalau A serupa dengan B, maka B pun akan serupa dengan A, gitu ya. Jika dan hanya jika A serupa dengan B. Jadi intinya A dan B serupa itu seperti itu. Jadi A serupa dengan B, maka B serupa dengan A. Nah, sebagai contoh terakhir diberikan ada basis B dan B aksennya sebagai basis yang ada di R2. Ya, ini R2 ke R2 ya. Dan matriks A-nya sudah diberikan. Tentukan matriks yang serupa, yang similar dengan A. Nah, maka mencari matriks yang serupa, tadi kita ingat rumusnya. Kalau kita sebut matriksnya adalah matriks B, ya berarti tinggal dihitung dengan rumus tadi, bahwa B sama dengan P aksen dikali A kali P. Berarti kita butuh P, A-nya sudah ada ya, nggak usah dicari lagi. Kita butuh matriks transisi P, kita butuh inverse dari P, dengan cara yang sama sebelumnya, dicari inverse-nya dari masing-masing, baik itu B-nya ataupun P-nya. Nah, baru setelah dapat matriks yang serupanya kita sebut A aksen misalkan, maka inilah hasil perkalian yang didapat sebagai matriks yang serupa dengan matriks A yang diberikan pada soal. Demikian, selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.